Halo, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di pagi hari ini saya mau berbagi sedikit ilmu terkait dengan Human Resource Department yang ada di sebuah hotel. Nah, biasanya ada satu rutinitas ya, ada satu tugas pokok yang biasanya dilakukan oleh seorang Human Resources Manager, atau bisa jadi yang kalau misalnya hotelnya besar maka ada divisi Training and Development, dan ini menjadi salah satu tugas yang paling sering dilakukan oleh seorang training manager. Nah, ini salah satunya doang. Jadi bagaimana dia melakukan pelaporan HR monthly report. Nah, ini adalah salah satu bentuk laporan yang sering dilakukan oleh seorang HR training manager. Laporan ini biasanya dilakukan dalam bentuk file Excel. Nah, di dalam file Excel ini misalkan dia akan mulai dengan kolom topik. Di dalam kolom topik ini ada beberapa komponen, misalnya ada corporate training, ada general training, kemudian ada departmental training, disebutkan semua nama departemen yang terdapat di hotel tersebut. Kemudian baru diikuti oleh topik atau judul training yang diberikan. Apa sih corporate training? Kalau corporate training ini artinya training-training yang dilakukan oleh corporate atau kantor pusat, seperti itu. Kemudian kalau generic training ini adalah training-training yang bersifatnya umum, kayak misalnya kita melakukan training terkait tentang value dari perusahaan atau struktur organisasi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau departmental training ini training-training yang terjadi dalam departemen tersebut, kemudian baru diikuti dengan nama topik. Contoh misalnya departemen accounting, topik pengembangan topik atau topik pelatihannya itu misalnya pengisian form perampungan pajak, pengecekan mutasi bank, collecting omset dan lain sebagainya. Itu ditulis seperti itu. Kemudian ada ENG ini training yang dilakukan oleh bagian admin and general, seperti seorang sekretaris GM atau GM melakukan training. Nah, ini dimasukkan judul topiknya tuh di sini. Kemudian ada training yang dilakukan oleh human resource, maka misalnya ada superior supervising, ada hygiene and grooming, bisa dari sisi HRD melakukan training, dia masukkan ke sini. Kemudian ada training yang dilakukan oleh security, misalnya tentang inspection, kemudian tata cara pengamatan CCTV misalkan, nah itu dimasukkan ke sini. Kemudian ada cross exposure in-house, artinya training yang terjadi khusus untuk level manager dan level supervisor. Jadi misalnya supervisor di F&B service misalkan melakukan training terhadap supervisor dari departemen lain. Ini in-house yang di dalam hotel tersebut. Kemudian kalau outside berarti antar jabatan tetapi dari hotel yang berbeda. Kemudian kalau external training ini biasanya dilakukan oleh lembaga lain selain hotel tetapi masih ada hubungannya dengan operasional hotel, itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah kolom topik. Kemudian setelah kolom topik ada trainer atau jabatan. Jadi di sini nama trainernya atau pelatihnya siapa yang membawakan materi, nama jabatannya apa ditulis di kolom ini. Kemudian tanggal terjadinya training itu tanggal berapa, misalkan di sini saya contohnya itu 10 November 2019, atau mungkin dipakai tanggal hari ini misalnya 2 Juni 2024. Kemudian pesertanya ada berapa, contohnya misalnya ada 6 orang. Kemudian lamanya training atau periode training tuh durasinya itu berapa, misalnya 1 jam. Nah, total jam trainingnya itu berarti jumlah peserta dikalikan dengan 1 jam
totalnya menjadi 6. Kenapa dikalikan dengan 1? Karena kami di Departemen HRD itu kita melihat bahwa per orang, per kepala ya, per head ya, per personnya itu dia mengikuti training berapa lama. Jadi kita bukan melihat jumlah orangnya, tetapi kita melihat pribadi orangnya yang mengikuti training. Oh, kalau misalnya jumlahnya 6 peserta, masing-masing orang itu mendapatkan durasi 1 jam yang terjadi itu. Pengakuannya demikian. Jadi totalnya 6. Tuh. Jadi misalkan totalnya 6. Setelah semua training itu terakumulasi dalam misalnya selama bulan kemarin, misalnya bulan Mei, dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei misalkan terjadi training di setiap departemen keseluruhannya, itu nanti terjadi penjumlahan. Jadi kalau training total yang kalau ini 84 ini ada total peserta training dihitung dari jumlah peserta dari topik training 1 sampai dengan topik training yang kesekian. Misalnya ada 50 nama atau 50 topik training dan pesertanya itu totalnya misalnya 84. Kemudian durasi waktu total antara keseluruhan training yang terjadi itu seperti ini. Kemudian di sini ternyata total peserta dikalikan dengan jam training misalnya totalnya 155 ini. Nah, nanti kita akan melakukan pembagian total jam training yang telah dikalikan, yang adalah hasil dari jumlah peserta dikalikan dengan durasi waktu training, itu nanti akan dibagikan dengan jumlah staff ya, jumlah staff, entah itu dia itu berkategori dalam level staff kontrak, DW atau casual dalam artian casual tetap ya, yang mengikuti training tersebut. Totalnya 51 orang misalkan, seperti itu. Maka nanti yang terjadi kita hitung jumlah jam training per karyawan. Jadi per karyawan itu ternyata 3,04 jam. Nah, ini artinya bahwa jumlah jam training di sini 155 dibagi dengan 51 totalnya 3,04. Nah, artinya satu orang di dalam hotel tersebut baru mendapatkan durasi belajarnya itu 3,4. Kalau secara aturan itu kembali lagi pada hotel masing-masing ya. Mereka punya persyaratan pengembangan karyawan itu per orang minimal dalam 1 bulan berapa jam. Kalau yang seturut dengan pengalaman saya, misalkan di Archipelago Group itu mereka punya durasi belajar untuk per orang, per kepala itu adalah 7 jam dalam 1 bulan. Jadi kalau misalnya ini belum mencapai 7,00, maka ternyata training itu belum berjalan secara maksimal. Ini contoh ya, contoh saja untuk teman-teman yang mau belajar. Kemudian di sini ada ringkasan nih, misalnya di dalam training tersebut itu kita juga melakukan pencatatan jumlah biaya training yang dikeluarkan oleh departemen itu berapa. Kemudian jumlah manajemen trainee baru, misalnya ini adalah jumlah PKL, siswa PKL yang mengikuti training itu ada berapa. Manajemen trainee baru itu lebih pada karyawan yang baru bergabung. Kemudian ada siswa trainee, kemudian di sini juga ada jumlah mahasiswa atau siswa trainee sampai dengan bulan berjalan, year to date-nya itu berapa. Kemudian ada jumlah manajemen trainee sampai dengan bulan ini, year to date-nya.
Kemudian jumlah karyawan sedang mengikuti program in-house termasuk dengan house cross exposure. Kemudian jumlah karyawan yang sedang mengikuti program inter, seperti itu. Dan jumlah training yang terrealisasi, jumlah training menurut training plan. Jadi kalau menurut training plan artinya training-training yang misalkan kalau kita menghitungnya bulan Mei, berarti kita lihat patokannya di bulan April. Di bulan April itu biasanya setiap departemen sudah mengajukan usulan kepada HRD topik training apa saja yang akan terjadi di bulan Mei. Nanti menjadi bahan kontrol atau patokan dari HRM untuk mengontrol apakah training yang telah direncanakan itu berjalan atau tidak. Seperti itu. Jadi ini contoh komponen yang harus diisi. Nah, ini baru salah satu tugas pokok yang biasanya dilakukan oleh seorang training manager di perhotelan. Sekian dulu dari saya, semoga apa yang saya bagikan bagi kalian bermanfaat. Selamat pagi.